Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah ittiba'an lima amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa man liman hada wa kaf. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi mata sholat ainun binadir amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kenikmatan iman benar, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan. Sehingga kita pada kesempatan ini dapat berkumpul Bani Abdul Somad untuk keluarga yang juga selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Untuk menyingkat waktu, marilah kita katakan dengan acara pada malam hari ini ya. Pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari sesepuh Bani Abdul Somad. Kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga sambutan. Keempat acara inti yaitu ceramah agama. Dan kelima penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengingat acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Nur Kaisah Az-Zahra dan nanti diterjemahkan oleh Salsabila Alika Balkis. Kepada Kaisah kami persilahkan. Suarane hilang.
Sadaqallah lagi. Maha benar Allah segala firman-Nya. Dan menginjak acara kedua yaitu sambutan oleh sesepuh sinyalnya kalah Samad yang dibacakan oleh sambutan tertulis dari Om Dolah dibacakan oleh Om Awang. Pada Om Awang dipersilahkan. Baca kok apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Ya, kerungu. Sip. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan na'min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdai wa fi ni'amah wa ikafi masjidah. Saudara la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa alhamdulillah, lalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala karena kita telah diberikan nikmat, khususnya pada malam hari ini kita bisa berkomunikasi yang jaraknya jauh. Saya ingin sampaikan kata Agin yang biasa kepada keluarga semuanya. Kita bisa berkomunikasi yang di Surabaya, yang di Sidoarjo, yang di Banjarmasin, semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat dan para kaum muslimin semua. Om Awang merasakan mendapat penghargaan pada hari ini karena dalam silaturahmi lewat media Zoom yang pertama ini, Om Awang diminta sama sesepuh kita alhamdulillah untuk membacakan apa yang ditulis oleh beliau dan dikirimkan kepada Om Awang. Mudah-mudahan apa yang menjadi sambutan ini kita bermanfaat buat kondisi kita bersama. Ini ditanya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kita panjatkan puji dan syukur hanya untuk Allah, Tuhan pencipta alam semesta, yang telah menjadikan kita sebagai makhluk yang berkeinginan untuk maju. Pada hari ini kita mencoba teknologi baru yang sebelumnya belum pernah terbayang oleh kita untuk menggunakannya. Mudah-mudahan peristiwa hari ini akan semakin maju ke depan dan membawa anak itu Bani Abdul Somad. Para pemirsa, para pendengar, para keluarga sekalian yang semoga kita dimuliakan Allah. Amin. Saya berharap pertemuan ini akan tetap berlanjut, tidak berhenti sampai di sini saja. Dan selanjutnya tidak berhenti sampai di sini dan terus selanjutnya nanti akan bergantian. Kita baik sebagai pembawa acara, baik sebagai narasumber yang membaca ayat Al-Quran, tujuannya adalah agar kita bisa menciptakan kondisi kita semuanya, khususnya kepada putra-putri kita menjadi orang yang berkualitas. Semoga apa yang kita harapkan ini dapat ridho dari Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Abdullah ingin menyampaikan sesuatu yang dapat membuat kita bisa tenang dan bisa bahagia. Sesuatu itu adalah rangkaian daripada mutu Islam kita. Jadi rangkaian itu yang pertama adalah dalam ajaran agama ini mudah-mudahan kita bisa amalkan
sampaikan, yaitu sholat malam jangan ditinggalkan. Ini pesannya Abdullah. Seseorang perlu ada kekuatan yang mendorong jiwa untuk mengeluarkan sesuatu yang terpendam. Dan itu perlu bantuan dari Yang Maha Kuasa. Dengan melaksanakan tahajud, ini urainya panjang. Tapi intinya adalah kita mohon perlindungan, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, tempat kita keterangannya ya minimal 2 rakaat. Itu rakaat, jadi tidak itu minimal bagi pemula. Nanti insya Allah apabila sholat itu menjadi nikmat, maka kita bisa kembangkan. Yang kedua, cintailah kedua orang tuamu. Baik yang sudah meninggal, lebih-lebih yang masih hidup. Khususnya orang tua yang sudah meninggal, itu perlu kita hormati. Karena orang tua kita adalah yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Oleh karena itu, dosa yang sangat besar apabila kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Bagi yang hidup, mumpung masih hidup. Dan bagi yang sudah meninggal, ya didoakan. Sebab kalau orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi diberi baju. Tidak bisa lagi diberi kopi. Wah, kalau di kampung-kampung ya. Tapi yang bisa adalah doa. Terhadap orang yang sudah meninggal itu adalah doa bagi yang hidup. Jangan menyakiti hatinya. Bahagiakanlah mereka. Sebab kalau mereka sudah meninggal, jangan disesali. Tetapi kita berbaiki. Kalau kata Allah mengatakan, oleh karena itu ajarilah anak kita berdoa, agar supaya mereka bisa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Banyak berpendapat bahwa sedekah itu akan menghabiskan uang. Nah, sebenarnya tidak demikian. Semakin banyak mengeluarkan sedekah, maka semakin banyak pula Allah untuk mengganti. Kalau untuk mawang ini bisa dikaji lagi. Ya. Memang begitulah penjelasannya. Yang keempat, yang penting adalah perbanyaklah baca shalawat dan istighfar. Untuk menunjang permohonan seperti 3 hal yang di atas, maka kita perlu banyak-banyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu ya, permohonan akan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, itulah sambutan daripada Allah yang saya mau bacakan. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, alhamdulillah, ikut masa berbahagia dan mudah-mudahan nanti kalau sumber kita pada hari ini benar-benar bisa memberikan motivasi buat kita. Baik, semoga diperpanjang, maksud saya diperbanyak waktunya. Kalau tadi 1 minggu ya, 2 minggu sekali. Tapi kalau dianggap secara yang tidak kita ada kota. Kalau akan dibuat acara pertukaran. Ini aja yang mau sampaikan. Mohon maaf apabila mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh sesepuh Bani Abdi Samad ya. Naskah dari Umdullah yang dibacakan oleh Umawang. Sampailah kita saat ini pada acara inti, yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Hatta Diponegoro. Kepada Kak Hatta kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati sesepuh dan Abdul Somad, ada Om Dola, ada Om Malang, ya, ada Mas Chris, semuanya itu, dan ini saudara-saudara sekalian, insya Allah ini ya, Banjar, Sidoarjo, katanya Malang tadi ya, Surabaya, Solo. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama di media Zoom ini, walaupun kita silaturahmi di dunia maya ya, istilahnya kita tidak berkurang sedikit pun untuk bersilaturahim, tetap mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga kita berlimpahkan kepada diri kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat sebuah kita dulu tentang Rasulullah dari Syria. Jadi saya teringat sebuah hadis dari Sa'ala yang berkata kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yabtala fi rizqi wa yaj'ala fi athari falyasir rahimah." Ya, kata Nabi, barang siapa yang senang tentang umurnya, kata Nabi, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Memang dalam situasi sekarang sangat sulit kita bisa bertatap muka ya, jangankan tatap muka keluarga seperti ini, tatap muka sekolah kuliah itu juga belum bisa sampai hari ini. Jadi yang penting kita berangkat dari hadis innamal a'malu binniyat, semua tergantung niatnya. Walaupun kita bisa silaturahim dalam dunia maya tidak masalah ya, kalau niat kita sama ingin menjalin silaturahim ya. Kata Nabi, barang siapa yang kita sampaikan yang ingin rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan umurnya. Jadi maksud panjang umur ini kata para ulama bukan nggak mati-mati ya. Jadi panjang umur itu maknanya bukan seperti itu, tapi memberikan kesan yang baik pada orang-orang yang hidup. Jadi misalkan keberadaan kita itu disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Keberadaan kita itu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita sering bersilaturahmi, sering menyapa, sering bersapa, ya, sering saling mengingatkan. Jadi begitu kita wafat, orang-orang yang biasa kita sebut sapa, kita bersilaturahmi itu merasa terkesan gitu. Begitu kita meninggal, mereka merasa kehilangan. Jadi kemudian walaupun yang bersangkutan itu sudah wafat, sudah meninggal, tapi orang-orang senang, seolah-olah hidup. Bahkan saking senangnya orang yang sudah meninggal ini didoakan terus, seolah-olah mereka masih hidup. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu menurut penjelasan para ulama. Jadi maksudnya dipanjangkan umurnya itu bukan umurnya sampai 100 tak meninggal 220 enggak, tapi itu sebagai manfaat hidupnya itu lebih manfaat. Makanya kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi, ini beliau seorang ulama muridnya Ibnu Taimiyah, ketika ingin hidup kita itu berkah ya. Jadi semua orang ingin berkah ya. Barokah ya. Kalau kita sekarang di dalam bulan Rajab kan kita disunahkan ya untuk berdoa bagaimana doa yang pernah diajarkan Nabi, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya.
doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi saat masuk di bulan Rajab, yang mulai dari bulan Rajab malam tanggal 16 Rajab. Ini masuk bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bulan Zulhijjah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, sama bulan Rajab. Kita termasuk orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah kalau berjumpa dengan bulan Rajab. Makanya berbanyak doa itu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami berkah di bulan Sya'ban dan berikan kami berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur saya ya Allah sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kita mengharapkan keberkahan di bulan Rajab ini. Nah, sering disampaikan oleh para ulama, keberkahan itu tidak serta-merta bisa kita dapatkan. Berkah yang kita mohonkan kepada Allah itu harus kita isi dengan amal soleh. Begitu juga di bulan Sya'ban. Nah, di antara amal soleh yang disunahkan itu ada bulan berpuasa. Tapi kita harus ingat, puasa yang kita lakukan di bulan Rajab itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada dalil yang mengatakan di hadis-hadis yang lain ya bagaimana kita berpuasa Senin Kamis. Jadi kalau mau berpuasa, puasa aja di hari Senin dan hari Kamis di bulan Rajab. Ya, kalau masih kuat kita ayam mistik. Tapi mau kuat lagi pakai kuat ya. Kata Nabi kan ayatul yauman wa yuftiru yauman. Ya. Nabi Dawud. Jadi seorang ulama Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, beliau itu muridnya Ibnu Taimiyah ya, menyampaikan. Jadi makna sering orang mengatakan berkah, barokah gitu ya. Nah, ternyata menurut definisi Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, ada 4. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Kita ini hidup di dunia kan butuh keberkahan ya. Jangan sampai kita nggak apa-apa umurnya tidak panjang ya, tidak panjang nggak apa-apa, maksudnya meninggalnya muda tapi justru memberikan kesan yang baik. Sekarang kan lagi tren-trennya orang meninggal ya, banyak orang meninggal ya, silih berganti terus datang informasi tentang meninggalnya seseorang ya. Tidak masalah, yang penting kita menyiapkan ya bekal yang kemudian hidup itu, kehidupan kita ini yang kita jalani ini menjadi berkah. Nah, yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, berkah itu yang pertama kata beliau bima yurdir rahman. Ya, mencari sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sifatnya umumnya kalau dalam bahasa Arab ismul mausul yadullu 'alal ammah. Ya. Jadi menunjukkan sifatnya semua. Jadi dicari dalam hidup ini yang singkat ini, ya siapapun kita, mungkin kita masih muda, masih remaja atau sudah sepuh ya. Nah, yang penting cari keberkahan itu dengan kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi bima yurdillah. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah. Ya. Mendatangkan ridha Allah itu maksudnya jika perbuatan atau bahkan perkataan ya. Perbuatan atau perkataan yang jika itu kita ucapkan dan jika perbuatan itu kita lakukan akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal seperti yang ada dalam surat Al-Bayyinah itu ya. Kaisa sudah hafal Kaisa. Ya. Apa difirmankan Allah kalau kita mau mendapatkan ridho dari Allah, ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah, terakhirnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu an ya. Nah, radhiyallahu anhum wa radu an ini ridha. Radhiyallahu anhum, Allah akan memberikan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan Allah. Syaratnya 2 aja misalnya kalau dalam surat Al-Bayyinah itu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Nah, amal soleh kan banyak ya. Amal soleh itu bisa meninggalkan maksiat. Ya.
Kalau dilakukan mendatangkan pahalanya Allah itu berarti mendapatkan ridhonya Allah. Satu prinsipnya tinggalkan maksiat dulu. Semua perbuatan dosa yang mungkin biasa kita lakukan, kita ikhtiarkan dulu, kita tinggalkan. Bahkan Nabi pernah menasihati Abu Hurairah, ya, kata beliau, "Ittaqil maharim takun a'badan nar." Takutlah kalian kepada yang haram, kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Jadi orang ahli ibadah itu bukan yang sholat terus itu, bukan yang ngaji itu tidak. Ternyata di dalam hadis disebutkan ya, meninggalkan yang haram. Meninggalkan, jangan dikira meninggalkan yang haram itu bukan ibadah. Meninggalkan yang haram itu ibadah. Ya. Saat kita ingin melakukan perbuatan dosa, kesempatan ada, peluang ada, ya. Jadi kita menahan diri supaya tidak melakukan perbuatan itu bagian dari ibadah dan mendatangkan pahala. Termasuk ibadah yang sifatnya wajib, yang wajib sudah standar ya. Kalau bisa ditambah dengan yang sunnah. Jadi intinya di sini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, mencari aktivitas-aktivitas baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang jika itu kita lakukan datangkan dari Allah. Ya. Dasarnya surat Al-Bayyinah itu innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal soleh. Ya. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah manusia yang terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka akan mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Sebenarnya Tuhan ridho kepada Allah itu kita yang ridho kepada Allah, kita menerima apa yang menjadi perintah Allah kita jalani, dan apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan, itu namanya ridho. Jadi semua yang menjadi ketentuan Allah, baik yang amalan-amalan yang wajib, yang haram ataupun yang sunnah. Ya. Jika yang haram kita tinggalkan, jika yang wajib kita tinggalkan, jika yang sunnah kita tambah dengan yang sunnah untuk melengkapi amal soleh kita yang wajib. Itu yang pertama ya. Agak cepat nanti bisa dilanjutkan dengan dialog. Yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, bima yanfa'un nas. Cari aktivitas-aktivitas yang kira-kira jika dilakukan itu bisa memberikan maslahat dan manfaat bagi manusia di sekitarnya. Terserah, mungkin kita menjadi seorang pejabat, jadikan jabatan itu menjadi peluang kita untuk memberikan manfaat buat orang lain. Ya, kan kalau sekarang kan sebaliknya, jabatan hanya untuk sebagai kesempatan untuk menzalimi orang lain, jangan sampai. Ya, kalau kita punya harta, jadikan harta itu sebagai peluang kita untuk memberikan manfaat buat manusia di sekitar kita. Kalau kita punya ilmu, ya, berikan ilmu yang kita miliki untuk orang-orang di sekitar kita. Semua pokoknya apa yang kita miliki. Sekarang kita bertanya pada diri kita masih, kita punya apa sih gitu? Punya jabatan, punya harta, punya ilmu, punya keahlian. Kita punya keahlian. Berikan keahlian itu untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, nah, itu yang penting memberikan manfaat. Nah, kalau tadi ya mendapatkan ridho dari Allah, kemudian memberikan manfaat buat manusia di sekitar kita. Itu baru barokah. Barokah umur itu ya. Dapat mendapatkan, bisa mendatangkan berkah bagi orang-orang di sekitar. Nah, kalau berkah begitu kita meninggal, orang merasa kehilangan, ya Allah, wong iki yen ini gitu ya, memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya, keluarganya, temannya, tetangganya. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah ketika manusia itu mampu memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar. Jadi bagaimana bagaimana cara kita bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar? Ya, dengan apa yang kita miliki sekarang, kita punya apa? Nah, tergantung Allah memberikan kelebihan dari aspek mana Allah memberi kelebihan kepada kita sesuai dengan kelebihan yang kita miliki. Oke, kemudian yang ketiga, kalau mungkin menjadikan hidup kita berkah selain yang dua aspek tadi, aspek yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, bima yunashitu lil ibadat. Ya, dengan sesuatu yang kalau kita diberikan
kemampuan sehat fisik, ya, sehat fisik, maksimalkan ibadah, gitu, maksimalkan ibadah. Karena ada saat nanti kita sudah lemah, ya, kita sudah tidak bisa maksimal ibadah, ya. Nah, kita yang masih muda, ya, siapapun kita, ya, nah itu selagi kita masih kuat berjalan, masih kuat berdiri lama, masih kuat baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, ya. Jadi mencari celah-celah bagaimana bisa memotivasi kita untuk ibadah, ya. Bagaimana caranya? Misalkan tadi disuruh dola tahajud, ya. Nah, ikhtiar kita apa tahajud, gitu ya. Ya, kalau bisa misalnya pakai alarm, ya, terus tidurnya tidak terlalu nyaman, gitu ya. Kalau nyaman biasanya akan bablas soalnya, ya. Cari aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa memberikan stimulus bagaimana cara kita beribadah. Nah, makanya kalau bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang berteman dengan orang-orang yang dekat sama Allah, berteman dengan orang-orang yang ahli Quran, ya. Kalau kita salah mencari teman bergaul, ya motivasi ibadah kita semakin. Karena betapapun manusia kan makhluk sosial, ya. Makhluk sosial itu pasti cenderung senang berinteraksi. Ya, jangan salah saat kita berinteraksi, mencari orang-orang di sekitar kita yang memberikan semangat kita untuk ibadah. Ada banyak orang tadinya dia punya semangat ibadah, tapi dia kemudian salah pergaulan, salah cari teman, maka gaya hidupnya semakin berubah, gitu loh. Jadi itu yang akan menjadikan kehidupan kita berkah, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, kata beliau, bima yasbutul ukhuwah. Cari celah-celah bagaimana hidup itu akrab gitu. Ukhuwah itu persaudaraan. Orang lain pun, ya, kalau dia seakidah seiman, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan mereka seperti saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, al-muslim akhul muslim. Ya, idza minhu udun pada asairu jasadi. Ya. Orang muslim itu, ya, innamal mu'minuna ikhwah kalau di Quran surat Al-Hujurat, ya. Seperti saudara, orang-orang yang beriman, orang yang beriman, apalagi yang sudah jelas-jelas saudara ya kayak kita ini. Itu bersaudara. Muslimnya itu seorang muslim, saudaranya muslimnya, al-muslim akul muslim. Seorang muslim saudaranya muslim. Jadi bagi maksudnya apa yang disampaikan oleh Al-Jauzi ini, bagaimana kemudian umat Islam itu semakin rekat gitu ya. Jangan sampai ada perselisihan. Beda pendapat enggak apa-apa, tapi jangan kemudian menjadikan hubungan kita menjadi terputus. Nah, itu yang enggak boleh. Mau pakai baju ormas apa, Muhammadiyah, NU, kita mau satu keluarga, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang FPI, HTI, tidak ada masalah. Sepanjang tidak menjadikan mereka bermusuhan. Nah, ini yang dikecam oleh Allah. Karena ada hadis menyatakan la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salatin. Tidak dihalalkan seorang muslim berhijrah dari saudaranya di atas dari 3 hari. Berhijrah itu maksudnya tidak tegur sapa, bermusuhan, ya, terus saling menyakiti. Nah, itu tidak halal, itu kan bahasanya kan berarti kan haram. La yahillu, tidak dihalalkan, berarti haram gitu. Jadi kalau musuhan, ya jangan lama-lama gitu, siwa-siwaan jangan lama-lama. Ya, jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu sudah haram hukumnya. Cepat-cepat minta maaf. Siapa yang lebih bagus, yang minta maaf atau yang memaafkan? Ya, yang bagus adalah yang minta maaf, ya. Terlepas dari kita tua atau aku pernah tua kok gitu. Ya dia njaluk sepuro aku lo pernah tua, enggak begitu bahasanya. Yang terbaik di antara 2 orang ini yang sedang bermusuhan adalah mereka yang lebih dulu minta maaf. Ya, walaupun pernah tua, kakak sama adik musuhan misalkan, ya, jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya, meskipun kakak nggak apa-apa minta maaf kalau kita mau mendapatkan pahala lebih. Minta maaf ke adiknya, apalagi adik. Nah, kalau kode etiknya secara etika, adik mestinya minta maaf kepada kakak. Tapi kalau dalam Islam nggak begitu. Siapa yang lebih dulu meminta maaf?
Ya terlepas dia dalam posisi benar ataupun salah, pokoknya minta maaf aja. Ya, ada adiknya ngambek, ya minta maaf aja sudah. Ya daripada kita kena vonis haramnya Allah ya. Nah itu yang jadi kalau itu bisa kita lakukan nasihat itu, insya Allah satu berkah dalam hidup. Jadi menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersuap kembali dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir, ya kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillah, mohon maaf ya. Bukan maksud ngajari, cuma berbagi ilmu aja ya. Mohon maaf semuanya. Saya kira itu saya sampaikan. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa. Atau dipimpin sama host Umipin, silakan. Moderator Ya, punya. demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh narasumber Muhammad Atta di Ponorogo. Mungkin ada yang punya unek-unek bisa ditanyakan. Kita batasi 3 orang ya, biar tidak lama-lama. Kasihan yang nggak punya paketan. Siap Om paketnya Om. Ya. Siap. Mungkin ada yang mau tanya, siapa? Siapa yang tanya? Mas Kris. Oke, bisa Mas Kris. Mas Kris, Ya. Oke, Mimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saling malam ini kita ketemu lagi dan nyambung yang kita tadi ada tentang pertanyaan kemudian kajian kita tadi menurut Ustaz yang tadi ceramah, maaf lupa namanya. Silaturahmi itu tidak hanya berkunjung kemudian ngobrol-ngobrol yang tidak atau ngobrol-ngobrol dan juga yang dimaksud silaturahmi yang bisa mendatangkan itu dan saling berbagi ilmu, saling berbagi informasi. Jadi misalkan begini, si Arif misalkan aku duit perusahaan apa gitu, barangkali juga dibutuhkan atau diperlukan orang-orang lain. Jadi saling tukar informasi. Oh, aku lagi bikin ini, kalau mau beli silakan. Kamu punya tahu nggak caranya bikin ini gitu. Saya tuh pengen bikin ini, pengen jualan itu, pengen usaha ini. Misalkan sekarang rawat tanaman seperti apa gitu ya. Jadi tidak hanya datang kemudian ngobrol, kemudian dia ngobrol biasa sehari-hari yang kurang ada isinya. Itu yang dimaksud silaturahmi yang bisa mendatangkan rezeki gitu. Jadi sebetulnya bahasa kerennya seperti membangun network lah gitu, membangun network di antara orang-orang yang saling bersilaturahmi itu kemana saja. Dan ada satu bukti ini bahwa kalau silaturahmi membawa rezeki itu ya ada salah satu bukti ini dilakukan oleh malah non muslim gitu. Teman saya itu orang Bali agamanya Hindu, dia itu harus silaturahmi, dia setiap ada undangan dia mesti hadir, setiap ada kematian dia mesti hadir dan hadirnya tidak hanya hadir dia selalu berperan kalau ikut apalagi kalau dengan yang meninggal itu temannya dari luar kota itu dia menyiapkan penjemputan dan lain sebagainya itu ya akhirnya orangnya aktif sekali. Intinya undangan luar kota pun ke Semarang, Jakarta setiap dia ada waktu dia pasti hadir. Kebetulan dia ketua angkatan saya ya.
Nah, dari yang saya baca, dari yang saya pelajari, yang tersirat itu, ketika dia punya hajat, itu sumbang, dia hampir nggak keluar modal. Semua teman itu ada yang nyumbang soto, ada yang nyumbang apanya, dekornya, ada yang nyumbang apanya, hampir dia nggak keluar modal. Saking orang ini memang ahli silaturahmi, jadi teman-temannya itu merasa merasa apa ya, merasa ikhlas, nyaman dengan dia, kemudian memberikan sesuatu untuk menyumbang itu merasa pantas dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Nah, ini bukti nyata bahwa silaturahmi itu mendatangkan visi yang dari Al-Quran yang disebutkan itu maka dilakukan faktanya atau buktinya itu bahkan dilakukan oleh orang non-Muslim itu. Itu aja tambahan dari saya. Jadi ada dua silaturahmi yang bisa unsur ada manfaatnya, berbagi ilmu, berbagi informasi, kemudian berbagi kebahagiaan juga bisa. Yang kedua, ada bukti bahwa orang yang silaturahmi memang benar-benar mendatangkan itu, buktinya seperti itu saya lihat di gitu. Itu mungkin tambahan dari saya mungkin. Ya kurang lebihnya. Ya, terima kasih untuk Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Kris, ya itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab sendiri ya, jadi tidak perlu dijawab sama Hatta ya. Jadi itu tadi merupakan tambahan-tambahan dari Mas Kris. Selanjutnya siapa yang mau tanya? Saya mungkin. Belum, nggak kali ini, nanti selanjutnya aja. Oh ya, Indah. Mau tanya apa? Aris, nggak tanya Aris. Yang di Banjar, panggilan Hairia. Oh, Hairia, mungkin ada yang ditanyakan, Hairia. Aja. Alangkaranya. Nah, Hairia atau Mas Yogi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Banjar. Tinggi habis dari luar nih. Oh iya, alhamdulillah. Ayo lihat, tanya dia. Sehat-sehat. Ikuti nggak tadi? Ngikuti. Tadi kisah yang permusuhan. Kita permusuhan, habis itu kisah apa tadi yuk? Soalnya yang satu di jalan. Ya. Tambahan dari apa yang dimasukkan dari Mas Kris tadi. Memang kalau kita baca hadis ya tentang penjelasan hadis tadi ya. Kalau Nabi menyatakan man ahabba an yusita fi rizqi. Karena siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kadang-kadang orang tanya, apa hubungannya rezeki sama silaturahim? Apa hubungannya umur panjang dengan silaturahim? Gitu ya. Jadi seperti yang sudah Kak jelaskan tadi, panjangnya umur itu karena berkahnya umur. Jadi keberkahannya itu didominasi lebih kepada kemanfaatan kita saat kita hidup. Kita ini manfaat enggak sih buat orang-orang di sekitar aja? Manfaat itu kan banyak skupnya, manfaat bisa dalam apa yang kita bisa berikan sesuatu yang kira-kira kalau kita berikan itu bermanfaat untuk orang lain. Ya tidak harus dalam bentuk materi, mungkin sumbangsi pemikiran, ya atau kalau kita punya jabatannya, kalau kita punya usaha yang usahanya, ya kita punya usaha, misalnya Bali Abdul Somad punya pabrik apa gitu ya, yang direkrut keluarga sendiri, nah itu kan itu imbas dari silaturahim itu ya. Nah, kemudian hubungannya dengan umur panjang. Nah biasanya orang silaturahim itu kehadirannya ditunggu-tunggu orang banyak. Jadi
begitu yang bersangkutan itu muncul, orang senang gitu, ya Allah, pada kangen. Jadi mereka yang di silaturahmi sudah kangen dengan orang yang biasa silaturahmi. Begitu juga misalkan, misalkan Kak Ita, alhamdulillah ya, misalkan Kak Ita harus betul nang di surang alu silaturahmi terus gitu ya, Masya Allah. Nah itu kan orang yang disilaturahmi Kak Ita kan senang gitu loh, senang. Misalnya kena udahlah Kak Ita nggak ada, pasti semuanya merasa kehilangan. Kak Ita itu nang dira tahun. Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min fitnatil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا الصلاة ذريتنا ربنا تقبل. اللهم اجعل اولادنا كلهم صالحا وطاعة وامرهم بالصلاة وارزقهم واسعا وقلهم بيقيا وقلوبهم نورا وقلوبهم كثيرا نافعا وجسدهم صحة عافية برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat berpisah, sampai ketemu bulan depan. Om, dadah.